Pada konten kali ini kita akan membahas tentang kematian Pati Gajah Mada menurut pandangan orang-orang di luar Jawa. Mayoritas orang Jawa dan mayoritas sejarawan Indonesia percaya kepada kitab negara Kertagama. Mereka percaya bahwa Majapahit memang tidak selalu menang, beberapa kali mengalami kekalahan, dan untuk kematian Patih Gajah Mada, mereka percaya dalam kitab negara Kertagama ada sebuah kawasan air terjun di Madakaripura yang merupakan hadiah dari Raja Hayam Wuruk untuk Mahapati Gajah Mada. Di tempat inilah Gajah Mada melakukan meditasi terakhirnya. Dikisahkan di bawah tempat ini ia bertapa untuk menyucikan diri demi mencapai moksa. Namun hal ini berbanding terbalik dengan pandangan orang-orang di luar Jawa, khususnya dunia Melayu dan dunia Aceh. Mereka mengakui bahwa Gajah Mada mati di Aceh Tamiang, yaitu sebuah kawasan di Provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Seperti yang diyakini bahwa kakek nenek mereka dulu sering bercerita, Gajah Mada jatuh cinta kepada anak Sultan Aceh, namun tak direstui oleh sang ayah. Akhirnya Gajah Mada marah dan mengajak perang. Lalu Gajah Mada pun kalah. Makanya di Aceh Tamiang ada sebuah nama kampung yang bernama Manyakpahit, yang artinya Majapahit. Selaras dengan apa yang ditulis oleh seorang pengarang yang bernama H.M. Zainuddin. Ia bercerita bagaimana pasukan Gajah Mada dikalahkan, diluluh lantakkan oleh kerajaan Tamiang yang ada di Aceh. Histografi tradisional di luar Jawa ini pun bertutur, dahulu pasukan Gajah Mada datang dari Jawa ke Aceh untuk menaklukkan Pasai. Ketika penyerangan, dikisahkan kerajaan Pasai sangatlah kuat, sehingga pasukan Gajah Mada pun mundur sejenak menyusuri Sungai Raya untuk mengatur kekuatan, mendirikan benteng di sebuah bukit di daerah pedalaman. Bukit tempat Gajah Mada mendirikan benteng di daerah Sungai Raya itu pun sekarang bernama Bukit Jawa. Lalu dari Bukit Jawa, kerajaan Majapahit pun melakukan ulang serangan-serangan ke kerajaan Pasai, tetapi selalu gagal dan mengalami kekalahan demi kekalahan. Lalu pasukan Majapahit pun mundur. Dalam strategi mundur itu, mereka mendirikan ulang benteng pertahanan di dekat kerajaan Tamiang. Kerajaan Tamiang adalah kerajaan di timur Aceh yang merupakan kerajaan berdaulat yang berada di bawah kerajaan Pasai. Kegagalan serangan demi serangan, hampir putus asa, Gajah Mada pun mengatur strategi, mencoba beraliansi dengan Tamiang agar mendapat bantuan logistik dan pasukan untuk menyerang kembali Pasai. Strategi yang dipakai adalah melamar putri Raja Tamiang yang terkenal sangat cantik jelita, lalu dikawinkan dengan Raja Majapahit agar terjalin hubungan kerabat. Di samping itu, Gajah Mada juga menawarkan kesanggupan Majapahit untuk membebaskan Tamiang dari penaklukan Pasai dan diganti dengan taklukan terhadap Majapahit. Lalu sebagai bingkisan, sejumlah barang perhiasan berharga seperti uang, emas, serta batik terbaik dari Jawa diserahkan utusan Majapahit kepada Raja Tamiang. Keesokan harinya pun, jawaban atas lamaran Majapahit itu pun diberikan oleh Raja Tamiang. Para utusan dipersilahkan masuk istana dan siap-siap dijamu di ruangan khusus. Tapi ternyata perjamuan yang diberikan justru menghina para utusan Majapahit, di mana kepada para utusan disuguhi talam berisi perhiasan permata pualam yang terdiri dari intan, berlian, jamrud delima, nilam, serta mutiara. Para utusan Majapahit disuruh memakan semua perhiasan itu. Lalu bingung dengan makna persembahan, salah seorang utusan pun berkata, "Kami tidak bisa memakan semua permata yang disuguhkan ini." Raja muda sedia,
sebagai wakil Raja Tamyang yang ditugaskan menjumpai para utusan pun berkata, makna simbolik dari persembahan itu adalah bahwa Raja Tamyang tidak bisa menerima tawaran Majapahit. Seperti juga permata-permata itu, walau menggiurkan tetapi tidak bisa dimakan. Lalu, dengan merendah, Raja Muda Sedia pun mengatakan kembali, pinangan utusan Majapahit untuk mempersunting putri Raja Tamyang tidak sanggup kami terima, karena Tamyang cuma kerajaan kecil, sementara Majapahit adalah kerajaan besar. Di samping itu, alasan penolakan juga karena adat istiadat Majapahit sangat jauh berbeda dengan adat istiadat Tamyang. Raja Muda Sedia juga mempertegas penolakannya dengan menolak tawaran Majapahit membebaskan Tamyang dari Pasai serta menolak ajakan Majapahit untuk menyerang Pasai bersama-sama. Menurut Raja Muda Sedia, sekalipun mereka berlindung dan membayar kepada Pasai, tapi itu diberikan secara sukarela dan Pasai menerima berapapun upeti yang diberikan. Raja Muda Sedia juga menganggap bahwa Tamyang adalah daerah merdeka dan sebenarnya tidak dijajah oleh Pasai. Tamyang memiliki pemerintahan sendiri tanpa adanya ikut campur kerajaan Pasai. Dan yang lebih penting lagi, menurut Raja Muda Sedia, adat istiadat Pasai dengan Tamyang itu sama. Kepada para utusan, Raja Muda Sedia pun menyampaikan kembali salam kepada Maharaja Majapahit, dan para utusan dipersilahkan membawa kembali pulang segala bingkisan yang semula akan dipersembahkan kepada Raja Tamyang. Para utusan pun pulang kembali ke markas mereka di dekat Langsa, pada daerah yang sampai sekarang dinamakan dengan Desa Manyakpait, di mana Gajah Mada dan bala tentaranya menunggu berita utusan yang dikirim ke Tamyang. Sesampainya para utusan, Gajah Mada pun kecewa dengan kabar yang dibawa, penolakan lamaran, serta apa yang dilakukan oleh Raja Tamyang membuat Gajah Mada marah. Gajah Mada pun memutuskan perang dan membawa seluruh armada tempurnya untuk menyerang Tamyang. Dalam kisah diceritakan, adapun kapal-kapal perang Majapahit itu berhadap-hadapan dengan kapal perang Raja Tamyang. Maka keluarlah segala kapal perang Raja Tamyang dari balik sungai-sungai, menyemburkan peluru-peluru meriamnya ke arah kapal-kapal Majapahit. Maka amuk-amukan dalam kapal antara satu dengan yang lain terjadi dengan sangat serunya. Zainuddin 1961.2224. Dalam serangan yang dilakukan secara besar-besaran ini, pasukan Gajah Mada mengalami kekalahan. Tamyang yang dibantu armada militer dari Pasai berhasil menghancurkan serangan Majapahit. Pertempuran besar berlangsung di sekitar Kuala Ijo dan Kuala Besar. Dalam kisah lagi diceritakan, semua tentara Majapahit yang mendarat mengelilingi kota dapat ditaklukkan. Karena begitu kuatnya tentara Tamyang, kapal-kapal perang Majapahit dipaksa mundur ke Kuala Besar dan Kuala Sungai Ijo. Lalu mereka berkumpul kembali di sebuah kuala yang lain. Tentara Tamyang terus mengejar tentara Majapahit, sehingga terjadi lagi pertempuran yang jauh lebih hebat. Sedang seru-serunya perang berlangsung, tiba-tiba datang banyak lagi kapal perang dari Sultan Pasai untuk memberikan bantuan kepada Raja Muda Sedia. Maka bertambah kuatlah tentara Tamyang. Patih Gajah Mada kewalahan dan mereka mengundurkan diri semuanya ke lautan luas. Dari sana kapal-kapal perang Majapahit mendarat di sebuah pulau di daerah Teluk Haru, Pangkalan Susu. Zainuddin 1961.2224. Akhir cerita, dalam perang ini
Pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada banyak yang tewas dan sebagian lagi mundur ke lautan luas untuk menyelamatkan diri. Namun yang menjadi perdebatan dan simpang siur adalah apakah dalam perang ini Gajah Mada selamat ataukah Gajah Mada memang mati di Aceh Tamiang. Sekian konten dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya Putra Aguan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.